Kenalkan, nama saya Yanes Yuhana Tusima. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan salah satu Farhad untuk memimpin doa. Biar semuanya kita lancar, ya. Silahkan. Terima kasih. Semoga dengan doa kita nanti selama pembelajaran kita semuanya akan lancar dan bisa bermanfaat ya anak-anakku. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat hari ini anak-anak? Ada. Siapa? Oh. Kenapa? Oh, sakit. Oh, ya wes, kita berdoa bareng-bareng supaya teman-teman kita yang tidak berangkat karena sakit itu semuanya nanti diberi kesembuhan dan kesehatan dan bisa masuk kembali, ya. Amin. Baik, anak-anak, biar kita semangat, coba kita mengingat kembali, ya, seperti kemarin kita punya tepuk yang luar biasa. Ya, masih ingat kan? Oke, kita mulai ya. Tepuk pilar bangsa. UD 45 Bhinneka Tunggal Ika NKRI harga mati yes. Oke, terima kasih. Semangat. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk badan, coba kita menyanyikan lagu nasional supaya kita mewujudkan rasa nasionalisme kita itu melalui ini, ya. Oke, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Hafal semua kan? Baik. Oke. Berdiri, silakan berdiri semuanya. Biar semangat. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia merdeka, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sebelum kita ini menginjak untuk pembelajaran selanjutnya, apakah masih ada yang ingat kita kemarin belajar tentang apa? Yuk, di bab sebelumnya tentang penerapan Pancasila. Nah, sekarang apa anak-anak? Coba sekarang Bu Guru tanya, tadi itu waktu mau masuk ke sekolahan ini, semuanya melewati pintu gerbang? Iya, bagus. Kalau lewat pintu gerbang tadi, kira-kira yang dilihat apa sama Bu Guru dan Pak Guru yang piket? Atribut, berarti harus pakai PIN. Kemudian, apalagi?
kaos kaki. Kemudian, nah, begitu banyaknya sehingga ketika kalian tadi kalau kalian tadi tidak memakai pin harus bagaimana? Ada konsekuensi ya. Nah, itu namanya apa? Kita mentaati aturan atau tata tertib. Sekarang boleh Ibu tanya, aturan itu apa toh? Segala sesuatu yang harus ditaati dan dilaksanakan. Ya, segala sesuatu yang harus ditaati dan dilaksanakan. Kemudian, perlukah aturan itu ada? Kenapa Mbak? Peraturan itu perlu untuk kehidupan manusia biar tertib ya. Baik. Kemudian bagaimana jika tidak ada aturan? Terjadi konflik dan permasalahan. Begitu banyaknya fungsi dari aturan. Nah, anak-anak, dari beberapa hal tadi, Bu Guru juga ingin menyampaikan ternyata aturan itu sangat diperlukan. Jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang apa? Aturan. Jadi Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, tujuan dari pembelajaran hari ini anak-anak, Bu Guru akan menyampaikan tentang memahami dan menjelaskan hierarki peraturan perundangan nasional. Berarti ini berhubungan dengan yang namanya peraturan perundang-undangan nasional. Tetapi hari ini kita akan mempelajari tentang hierarki peraturan perundangan nasional. Yang kedua, mampu menjelaskan dasar hukum dari tata urutan peraturan perundangan nasional. Dan yang ketiga adalah menyajikan hasil dari kalian menelaah dasar dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Nah, anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran tentang hierarki ini, kita sepakat dulu. Selama pembelajaran berarti satu, harus tertib. Ya, tidak gojek ya. Kemudian juga kalian harus saling menghargai teman satu dengan yang lainnya. Gitu, nggih. Nah, kemudian sepakat juga bahwa hari ini Bu Guru akan mengadakan pretest atau kuisis. Kita pernah ya melakukan itu ya. Jadi minta tolong salah satu untuk membagikan barcode ya. Silakan dibagikan, Mbak atau Mas. Yuk. Lah. Sorry. Agak cepat ya. Oke. Dasar konsep bahwa negara Indonesia adalah hukum negara. Silakan. Ayo, silakan barcode-nya. Ditunjukkan jawaban kalian seperti biasa. Oke. Ya. Cukup? Ya. Baik, kita lihat ya. Ternyata masih banyak yang ini salah. Hal yang wajar ketika kita karena yang namanya pretest itu karena belum tahu. Jadi kita akan mempelajari tentang hierarki tata urutan perundangan nasional. Jadi anak-anak, nah ini masih banyak yang salah, nggak apa-apa. Coba sekarang kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya tata urutan atau hierarki perundang-undangan nasional itu.
Nah, hierarki peraturan perundangan nasional. Nanti kita setelah belajar tentang hierarki ini, kita akan belajar tentang yang namanya pengertian dari hierarki perundangan nasional, kemudian dasar penyusunannya itu apa untuk tata peraturan itu. Yang ketiga kita belajar tentang tata urutan perundangan nasional. Ketiga itu kita akan belajar tentang tata urutan perundangan itu sendiri. Ya, oh ya, Ibu tadi agak lupa, jadi Bu Guru nanti menginginkan ada beberapa penilaian yang harus dilakukan. Yang pertama, karena nanti anak-anak Ibu mohon membuat produk, ya, membuat produk dari pembelajaran ini, yang nanti kemudian akan ada penilaian, di mana penilaian itu ada penilaian pada saat diskusi, penilaian pada saat presentasi, kemudian ada juga penilaian pengetahuan. Seperti itu, nggih. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita kembali ke materi, nggih. Jadi yang pertama adalah kita belajar tentang yang namanya hierarki peraturan. Tadi kita sudah bahas apa perlunya aturan, kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan aturan itu perlu kenapa. Kemudian ada juga ini hierarki peraturan perundangan nasional atau hierarki peraturan perundang-undangan. Sebenarnya hierarki itu apa toh? Hierarki itu apa? Kalau kalian pernah mendengar apa hierarki? Tata urutan. Jadi hierarki peraturan perundangan itu merupakan sistem tata urutan hukum di Indonesia yang menentukan tingkat kepentingan dan kekuasaan peraturan hukum itu sendiri. Dalam sistem ini, aturan hukum memiliki tingkat berkelakuan yang berbeda-beda dan aturan yang lebih tinggi mengatur aturan yang lebih rendah. Ini yang harus digarisbawahi. Aturan yang lebih tinggi itu mempunyai kuasa yang lebih di bawahnya. Jadi di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Nah, setelah membuat aturan juga harus melihat, oh ini aturan ini kira-kira ini bisa masuk nggak di aturan yang di atasnya. Kalau bertentangan berarti nanti itu akan disidangkan dulu, ya. Ada beberapa hal nanti kalau kita sudah menginjak pada materi yang lebih dalam, kita akan membahas tentang bagaimana jika ini bertentangan. Seperti itu, nggih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tidak boleh sembarangan. Nah, ini ya anak-anak. Jadi kalau menyusun aturan itu berarti ya harus ada aturannya sendiri. Jadi undang-undang yang mau dijalankan itu atau mau dibentuk itu perlu aturan juga, ya. Perlu aturan juga seperti apa yang tertera di dalam pasal ini 22A. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Rodok mumet ya. Undang-undang diatur dengan undang-undang, itu pasti. Kenapa? Nek membuat aturan atau membuat undang-undang itu tidak ada aturannya, berarti juga tidak bisa diberlakukan. Gitu loh. Ini kira-kira ini nanti bisa diterima masyarakat enggak? Ini kira-kira nanti bertentangan dengan kebiasaan masyarakat enggak? Ini nanti menimbulkan sesuatu hal yang negatif tidak? Itu menjadi pertimbangan. Nah, kalau sudah menjadi pertimbangan ini berarti oh iya, diperlukan aturan untuk membuat undang-undang itu sendiri. Itu. Selanjutnya adalah dasar dari peraturan perundang-undangan itu adalah dasar dari peraturan undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 atau yang sudah diperbaharui itu adalah Nomor 15 tahun 2019. Nah, itu sudah diperbaharui ya. Tapi yang diperbaharui cuma aturannya aja, tapi tata urutannya tidak berbeda.
masih tetap sama. Jadi perlu diperhatikan yang menjadi dasar itu adalah Undang-Undang nomor berapa tadi? 12 tahun 2011. Diperbarui Undang-Undang nomor berapa? 15 tahun. Iya, seperti itu. Nah, berdasarkan itu semuanya anak-anak, ini ada tata urutannya. Tata urutan perundang-undangan. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada ketetapan MPR, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah provinsi dan ada peraturan daerah kabupaten. Nah, anak-anak, dari semua peraturan ini yang paling tinggi ya, yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ada satu hal yang perlu dimengerti anak-anak. Ada yang namanya Sistem Hukum Nasional Indonesia. Ya, di sini ada yang menjadi akar itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila ini kemudian naik karena akar nek jenenge seperti pohon. Kalau di bawah itu ada akarnya berarti ada batangnya. Nah, kalau ada batang berarti nanti ada cabang, ada rantingnya. Nah, kalau Pancasila ini merupakan akar, sedangkan yang merupakan batang ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang merupakan cabang itu adalah seperti Perpu, Perpres, dan lain-lain. Nah, kemudian rantingnya apa? Termasuk Perda, Perda 1, Perda 2, ada Perkades, itu semuanya ada di sana. Ya. Anak-anak, ada yang belum jelas dari hierarki tadi apa, kemudian dasar itu apa, itu sudah tidak ada yang bertanya? Atau ada yang mau bertanya sesuatu? Adakah yang mau ditanyakan? Sudah pinter semua ya? Keren. Keren. Baik, kalau tidak ada, jadi Bu Guru akan supaya kalian bisa mengimplementasikan apa yang Ibu sampaikan tadi, Bu Guru memberikan tugas ya. Silakan kalian bagi kelompok ya, seperti biasanya kita di dalam pendidikan Pancasila. Kelompok itu kita buat ya sesuai dengan yang kemarin-kemarin saja. Silakan jadi ini ada 4 tugas yang harus kalian laksanakan ya. Yang pertama adalah 1, membuat pohon sistem hukum Indonesia. Jadi Bu Guru juga ini sudah menyiapkan beberapa hal tentang bahan. Ya. Yang kedua, selain membuat pohon, nanti kalian juga ada yang membuatkan, silakan pemahaman kalian tentang gambaran, atau mungkin kalian bisa buat poster ya. Buat poster tentang tata urutan perundangan nasional ya. Yang kemudian silakan juga, atau nanti ada juga yang produk yang membuat tentang bisa video ya. Bagaimana cara kalian memahami tata urutan perundangan nasional. Ada juga mungkin nanti, dan tugasnya nanti juga ada tentang pelaksanaan peraturan yang diimplementasikan di sekolah. Seperti halnya misalnya tata tertib sekolah. Itu kan banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam sekolah ini ada beberapa kelas. Kita ada 27 kelas. Jadi semua kelas itu
punya karakter yang berbeda, ya enggak? Nah, Bu Guru pengen kalian itu membuat aturan atau kesepakatan kelas, tapi berdasarkan tata tertib sekolah yang ada. Jadi Bu Guru sudah menyiapkan tata tertib sekolah, ya, tata tertib sekolah. Nanti kalian membuat kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas. Boleh nanti kalau ini membuat Canva boleh nanti dengan HP-nya Bu Guru. Kemudian yang untuk membuat pohon sistem hukum Indonesia, Bu Guru menyediakan botol aqua. Terserah kreativitas kalian sendiri. Nanti Bu Guru kasih waktu 30 menit selesai. Syukur nanti siapa ya. Jadi nanti di sini juga akan ada penilaiannya ya, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa nanti akan ada penilaian dari berdiskusi, kemudian ketepatan waktu kalian menyelesaikan produk. Nah, itu juga akan ada nilainya sendiri. Itu nggih. Jadi ini sudah Bu Guru siapkan bahan, silahkan kalian berkreasi dengan teman-temanmu ya, berdiskusi. Silahkan dibentuk kelompok seperti yang sudah kita sepakati di dalam setiap pembelajaran pendidikan Pancasila, ya. Silahkan mencari kelompoknya sendiri-sendiri. Ada 4 bahan di sini. Silahkan ketua kelompoknya memilih, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada 4 bahan di sini. Ada HP, ada botol aqua, ada kertas yang bisa kalian buat untuk berkreasi. Silahkan memilih salah satu dan ketua silahkan menuju ke bahan sini. Silahkan Bu Ketua, Pak Ketua. Ayo waktunya untuk berkreasi. Kenapa Mbak? Iya, jadi gini aja, kita kasih kelompok 1, ya. Ini kelompok 1 yang membuat pohon ya. Oke, ini berarti kelompok 1, terus kemudian ini di kelompok berapa? Ini di kelompok yang untuk LKPD-nya itu Mas, Mbak. Di kelompok berapa membuat danau? Di kelompok 3 berarti ini kelompok 3, ya. Kelompok 3, kemudian ini kelompok yang membuat poster. Oke, berarti kelompok 2. Oke. Yuk segera berdiskusi, segera selesaikan waktunya, kita juga nanti akan ada penilaian, jangan lupa ya. Gimana? Sudah bisa masuk di Canva, Mbak? Oh iya, mau menggunakan Canva ya? Oh ya, oke. Dipersilahkan. Silakan berdiskusi berdasarkan tata tertib tadi nggih. Oke. Ada kesulitan? Kami di sini kalau mempresentasikan tugas kami yaitu menggambar urutan perundang-undangan nasional. Kami membahas gambar piramida. 1 UUD 1945. Kami MPR undang-undang dan peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, 6 peraturan daerah peraturan daerah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Witriani dari kelompok 1 dan bersama saya yang akan mendampingi saya dalam presentasi tugas pendidikan Pancasila yang memberikan sistem hukum nasional. Nah, di sini ada angkat, kata,
Sistem hukum nasional. Di sini yang pertama di atas Pancasila itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Lalu di atasnya ada Sudah paham semua ya berarti apa yang menjadi hierarki tata peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Jadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, bahwa aturan itu apa? Diperlukan. Aturan itu diperlukan untuk apa? Menertibkan semua kehidupan yang ada di masyarakat, bangsa atau negara. Kemudian yang kedua adalah perlu yang paling garis bawah bahwa apa? Apa tadi? Peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Bisa dipahami semuanya? Oke. Kalau bisa berarti coba Bu Guru pengen kalian merefleksikan apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang mau mewakili, silakan tunjuk jari dan silakan berdiri. Ayo. Ada yang berani? Ayo silakan. Ayo silakan. Kalau ada yang, oh ada Mbak Naila, silakan Mbak Naila. Ada yang mewakili, ya silakan menyampaikan, ya silakan menyampaikan di apa? Di situ apa yang kamu dapat hari ini dan bermanfaat seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandana akan menjadi calon pengajar. Hari ini kami telah belajar tentang peraturan perundang-undangan nasional. Jadi kami yang belum tahu apa itu aturan, sekarang sudah tahu apa itu aturan dan bagaimana cara pembentukan aturan yang ada. Ya. Dan semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah anak-anak, jadi pembelajaran hari ini cukup lumayan memberikan kita suatu gambaran tentang bagaimana kita harus bersikap sebenarnya. Jangan sampai kita terlena dengan sesuatu hal yang buruk ya. Ternyata aturan itu sangat diperlukan supaya kita tertib dan menjadi orang yang sukses. Semoga kita nanti semuanya menjadi orang-orang yang sukses ya. Jadi anak-anak, untuk di minggu depan kita akan mempelajari tentang Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR ya. Jadi ini adalah kalau tadi hierarkinya, sekarang kita akan mengupas ya, untuk minggu depan itu mengupas satu persatu apa yang menjadi tata urutan perundang-undangan nasional. Mungkin untuk pembelajaran hari ini kalau karena kita waktunya juga sudah cukup, mau berganti dengan pelajaran yang lain, mungkin nanti ada kekurangannya kita sambung untuk minggu depan ketika ada sesuatu hal yang perlu disampaikan ya.
bisa untuk disambung di minggu depan. Tapi yang pasti minggu depan kita akan mempelajari beberapa hal tentang urutan perundangan tadi satu persatu. Terima kasih, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pilar bangsa. Sila. UD 45. Tinggal Ika. RG. Harga mati. Yes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.